kekhawatiran pada umumnya, Mas Sarton, setelah menjelaskan materi tentang rekam jejak. Kayaknya serem banget gitu ya Bang Ivan. Sekarang baru sadar nih teman-teman bahwa waduh ternyata rekam jejak digital ini penting gitu ya. Dan bahkan mungkin ada hal yang kita update di masa lalu, mungkin di sosial media lama yang kita udah nggak punya akses gitu. Sekarang kita lihat-lihat lagi masih bisa, kita cari nama kita ketemu gitu. Nah terus gimana dong? Bisa nggak dihapus secara permanen? Dan apakah itu akan berpengaruh? Dan bagaimana respon kita? Nah yang pertama begini, kalau terkait apakah bisa dihapus secara permanen atau tidak, sebetulnya bisa selama kita punya aksesnya terhadap akun dari sosial media kita itu gitu ya. Atau kemudian apakah kalau sudah kita hapus kemudian pasti dia hilang? Belum tentu, karena yang namanya social media itu sekarang dia juga bisa termirror ke platform-platform yang lain. Bahkan misalnya nih ya, kita punya Instagram, ini ada @bangfari atau @eduardovolume. Apa yang kami update mungkin tidak hanya tercantum di social media Instagram saja, tetapi ada kayak turunan-turunan platform lain yang kadang-kadang kita nggak tahu, padahal kita nggak pakai nih, tapi bisa ada di sana dan di sini gitu kan. Nah, yang pertama tentunya kalau kita udah ikut hari ini webinar dan kita udah sadar, berarti yang kita perlu lakukan adalah memperbaiki diri. Kalaupun memang teman-teman kita sudah tidak punya akses terhadap jejak digital kita di masa lalu, intinya kita nggak punya passwordnya lagi, kita nggak bisa masuk dan lain sebagainya, kontrolnya kita nggak punya, ya udah jangan panik gitu ya. Yang penting itu kalau menurut saya begini, oke, bagaimana kalau misalnya saya dipanggil satu interview pekerjaan, kemudian saya dibahas nih, ada satu jejak digital, saya harus merespon. Nah yang penting sebetulnya saya rasa adalah kita menyiapkan respons kita. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik dan dengan bijaksana bahwa kita di masa yang lalu itu mungkin sudah pasti berbeda dengan apa yang kita punya sekarang. Itu penting gitu ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan bijaksana apapun yang kita lakukan di masa lalu itu ya bukan berarti menerjemahkan apa yang kita punya sekarang gitu ya. Jadi itu penting. Dan kemudian jangan terlalu kita fokus pada apa yang kita nggak bisa hapus, atau walaupun kita udah hapus tapi masih muncul gitu ya. Nah, tapi mengimbangi. Makanya saya bilang di poin saya yang paling terakhir tentang tips praktis gimana sih supaya kita punya rekam jejak digital yang lebih baik dan positif adalah meninggalkan karya-karya yang lebih baik dan kreatif dan positif gitu ya. Makanya itu penting banget gitu teman-teman, apa yang kita update bukan cuma content creator ya. Kalau kita ngomongin mungkin kayaknya kalau content creator atau influencer atau orang yang terkenal atau seperti apa, mungkin level kebutuhannya berbeda. Bagaimana dengan kita yang orang-orang biasa misalnya, tapi kita pakai social media gitu kan, dan data kita bisa diakses. Semuanya boleh dibilang dalam tanda kutip adalah content creator, konten masing-masing. Nah oleh karena itu mulai sekarang kalau kita sudah sadar bersama-sama, instead of daripada kita cuma mikirin gimana ya data kita yang di masa lalu nggak bisa dihapus, sekarang kita mengimbangi dengan data-data baru, dengan karya-karya baru, kolaborasi-kolaborasi baru, supaya apapun yang terjadi, misalnya gini deh, HRD misalnya gitu ya, ada program beasiswa kita apply gitu, apakah dengan satu noda negatif atau misalnya kurang bagus kemudian menghancurkan semuanya? Ya enggak juga gitu. It doesn't mean that way gitu. Tetapi orang akan melihat apakah misalnya di tahun 2015 Bang Fari seperti ini, bagaimana dengan Bang Fari di tahun 2021? Oh, dia sudah jauh berbeda. Lihat dia punya banyak show, dia punya banyak konten di YouTube dan lain sebagainya. Ada development, ada growth. Dan saya rasa hal-hal seperti itu akan sangat dihargai oleh kolaborator atau siapapun yang ke depan bisa kasih opportunity dan kesempatan buat kita. So kita nggak perlu panik, perbaiki langkahnya, kita kembangkan lagi rekam jejak kita yang jauh lebih positif. Kalau kita mau belajar dari orang-orang yang bahkan rekam jejak digitalnya sangat buruk gitu ya, let's say misalnya mereka terlibat dengan kasus-kasus pornografi di masa lalunya, itu aja bisa bangkit. Apalagi kalau cuman misalnya update-updatean alay atau yang nggak terlalu gimana gitu ya. Saya rasa sih it doesn't have to dictate our life, kita masih bisa jauh lebih baik lagi. Baik. Itu aja Pak Mari. Terima kasih banyak Mas Sarton. Jadi kembali lagi mungkin bisa disederhanakan, jangan kita berfokus kepada hal negatif yang mungkin kita nilai sendiri itu pernah terjadi di masa lampau, tapi bangun terus untuk online presence kita, citra kita secara daring yang baik, yang tentunya membantu baik itu dalam karir kita atau perkenalan diri kita keluar terhadap orang lain.